Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya yang terbaik buat kalian semua. Semoga yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya diberikan kesehatan secara lahir maupun batin, juga diberikan keselamatan, dan juga dilancarkan rezeki yang halal barokah. Itu tentunya harapan terbesar saya buat kalian semua tanpa terkecuali ya. Sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu saya awali pertanggal 21 sampai 24. Artinya kan ya jelas sekarang kan hari Rabu ya, sampai batas waktu hari Jumat ya, tentunya masih di bulan Juni 2023. Kali ini saya akan memberikan suatu tema ya. Saya akan mencoba menarik energi dari 12 zodiak ya. Nanti mana energi yang paling terkuat ya. Sekali lagi saya akan menarik energi dari 12 zodiak ini, nanti mana energi yang terkuat, yaitu nanti zodiak mana sajakah ya. Jadi bisa dikatakan saya juga tidak mengerti, entah nanti ada 3 zodiak, entah ada 4 zodiak, entah ada 5 zodiak, dan seterusnya ya. Akan kira-kira seperti itu. Nah, maksud saya itu nanti ketika zodiak itu memang saya terawang ya, saya deteksi itu nanti ada peluang besar, yaitu dengan tema ya, ini temanya yang perlu digarisbawahi, yang bakal bisa menjadi pembasmi hutang ya. Sekali lagi, yang bakal bisa ataupun yang bakal berpeluang menjadi pembasmi hutang ya. Saya rasa sudah bisa dipahami yang dimaksud pembasmi hutang itu seperti apa ya. Jelas ketika saya mengatakan pembasmi hutang ya berarti nanti kalian yang nanti zodiaknya itu diunggulkan atau paling kuat energinya ya akan diberikan suatu kerezekian tentunya. Ketika saya mengatakan kalian nanti semoga akan diberikan peluang besar pemasukan kerezekian, ya kalau bisa apa ya, dahulukan sobat ya, mumpung ini kalian mendapatkan sebuah keuangan yang masuk entah dari mana ya, entah dari mana datangnya. Ketika mungkin nanti ada ketepatan, ada resonate ya, harapan saya dahulukan untuk bisa mengangsur ya, ataupun untuk bisa nyaur ya, ataupun untuk bisa nyicil ya hutang-hutang kalian, kan seperti itu ya. Biar tidak menjadi beban berat sobat ya. Ketika kita apa ya memending terus ya, itu nanti ya ada sisi gelapnya, ada sisi negatifnya. Itu rezeki kita juga akan tersendat-sendat karena masalah hutang piutang, kan seperti itu sobat ya. Jadi saya rasa cukup jelas ya. Sekali lagi ketika nantinya memang yaudah kalian keluar ya yang bagus, ibaratnya energi terkuat, dan ketika itu akan resonate sama kalian ya, benar-benar kalian mendapatkan uang ya, entah besar entah kecil, syukuri saja sobat. Nah itu yang perlu kalian garis bawahi ya, kalian harus segerakan ya. Sekali lagi harap disegerakan untuk kalian bisa mengangsur ataupun membayar hutang kalian. Ini kan kesempatan kalian sobat ya, ya saya rasa sudah bisa dimengerti, jangan dipending sobat. Nanti ketika kalian pending, rezeki kita ya juga akan tersendat-sendat. Kan ibaratnya kan kita makan uang orang. Nah, kalau ada kan harus disegerakan. Kalau kita mengatakan ya ini mungkin buat besok, kalau saya sahur sekarang apa buat besok, nah jangan berpikir seperti itu sobat, karena kan hutang adalah kewajiban. Nah di situ ya sobat ya, ketika kalian tunda-tunda nanti efeknya ya bisa ke kita sendiri. Nah, kan seperti itu ya. Yang jelas masalah nanti kalian mendapatkan keuangannya itu besar atau kecil ya, kalau bisa ya disegerakan, kan seperti itu. Entah kalian sahurnya separuh dulu sama yang kalian pinjamin hutang itu ya, entah syukur-syukur ya kalian lunasi, kan seperti itu sahabat ya. Ya jadi cukup jelas. Ketika kalian masih bingung ya silakan tonton, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah paham. Oke ya, kali ini saya tidak akan menggunakan kartu ya sobat ya. Saya tidak akan menggunakan kartu tarot. Saya mencoba untuk menggunakan kepekaan batin saya ataupun secara penerawangan. Semoga itu akan bisa mengena sama kalian. Nantinya apa yang sudah saya bacakan semoga itu akan kalian rasakan ya, tanda-tandanya.
Oke, saya akan menggunakan media dulu sobat ya, biar lebih kuat energinya ya. Oke, alhamdulillah saya sudah memakai medianya. Semoga akan bisa resonate sobat ya. Langsung saja saya akan mencoba untuk menarik energi dari kalian dulu ya, biar saya mendapatkan suatu petunjuk-petunjuk tentang semua yang sudah menonton di channel ruang saya. Semoga akan menjadi suatu keresonatan juga ya. Oke, alhamdulillah saya sudah menarik energi-energi ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk membuka di zodiak pertama sobatnya. Di sini ada zodiak Pisces ya. Seperti apakah Pisces, saya akan mencoba untuk mendeteksi ya. Ya, saya bisa menangkap petunjuknya. Pisces ya, ini di 4 hari ke depan, mulai sekarang ya, sekarang hari Rabu ya. Ini kenapa Pisces ya? Saya tadi menangkap adanya suatu masih dalam apa ya? Bisa dikatakan Pisces masih kesulitan ya di 4 hari ke depan. Saya menangkap banyak dari Pisces ini yang mungkin adanya suatu apa ya, perjuangan yang luar biasa ini ya. Perjuangan yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Ada juga beberapa dari kalian yang mempunyai zodiak Pisces, tadi saya menangkap adanya suatu gambaran bahwa kalian itu bisa dikatakan banyak yang memulai dari titik nol ini Pisces ini. Semoga itu apa ya, tidak menjadi suatu kesalahan terberat ya. Karena saya menangkap ini ada juga sih ya, banyak loh ya. Gitu. Yang Pisces ini bisa dikatakan ya itu tadi kembali ke titik nol, dalam arti ya mungkin apa ya, dulu ataupun kemarin punya apa, punya suatu kesalahan mungkin ya agak fatal lah ataupun agak berat, sehingga di sini adanya suatu pekerja keras dan adanya suatu perjuangan yang sangat keras dan adanya suatu bisa dikatakan memulai lagi dari titik nol kalian. Ada yang sebagian seperti itu gitu loh. Jadi jelas untuk basis ya, ini kenapa dengan basis ya, sekali lagi ada yang sebagian mengulang dari titik nol, artinya ya perjuangan yang sangat keras, semangat yang harus tinggi untuk bisa merubah ataupun untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya agar ya mungkin adanya suatu kelancaran rezeki sehingga kalian bisa menjadi apa, menjadikan suatu keuangan yang stabil ya. Ketika kalian punya uang ya seperti tema, semoga akan bisa menjadi energi zodiak yang bisa membasmi hutang. Itu harapan kalian ya.
Ketika kalian punya hutang, kalian ingin zodiak Pisces ini sebetulnya ingin apa ya, ingin menjadi energi yang menjadi pembasmi hutang, cuman apa daya di sini gitu. Mungkin masih penuh perjuangan untuk Pisces ya. Saya rasa kalian harus di netral ini Pisces ya. Ada energi yang kurang bagus di dalam diri kalian. Adanya ketertutupan. Nah, ini untuk Pisces ya. Harap diperhatikan ya untuk Pisces ya. Ini luar biasa. Jadi belum bisa dikatakan Pisces di 4 hari ke depan belum bisa dikatakan untuk bisa menjadi zodiak yang mampu membasmi hutang ya. Itu ya. Jadi kerjanya masih banyak sendatan. Karena memang cukup berat Pisces. Nanti akan saya jelaskan lah. Sekarang kita lanjut untuk zodiak selanjutnya ya. Di sini ada zodiak Scorpio. Kita kita cek ya, kenapa dengan Scorpio. Scorpio. Ini juga kenapa ya dengan kalian nih Scorpio ya. Bisa dikatakan Scorpion ini apa ya? Adanya suatu angan-angan yang luar biasa ini Scorpion ini. Itu. Secara keuangan ya mungkin secara utang piutang ini kelihatannya kalian apa ya? Banyak angan-angan di sini. Mungkin bisa dikatakan ya banyak lamunan ya, gitu loh. Ini Scorpio. Jadi saya menangkap di sini tadi ada suatu gambaran apa ya? Hanya sekedar lamunan di sini. Itu saya menangkapnya seperti itu. Jadi mungkin ya Scorpio berharap gitu loh, kapan adanya suatu kerezekian yang lancar, keuangan yang masuk ya, entah itu tak terduga maupun terduga. Itu ya Jack Scorpio ini seakan-akan kebingungan sendiri Scorpio ini. Gitu. Bahkan apa ya? Energi lamunan, energi berandai-andai ini sering berdampak ataupun sering mendatangi Scorpio ini. Ya, sekali lagi ya, energi berandai-andai ataupun energi hayalan ya. Itu kelihatannya sering mendatangi kalian ini yang mempunyai zodiak Scorpio. Ya saran saya apa ya? Ya wujudkan sobat ya. Ketika mungkin kalian punya keinginan itu wujudkan dengan cara ya tetap berjuang dan berdoa. Energinya sangat lemah ya Scorpio ya. Itu. Ini luar biasa, ada suatu penutupan juga di Scorpio kalian. Jadi bisa dikatakan yaitu tadi energi berandai-andai, jadi energi eh, pemikiran kalian itu masuk di alam bawah sadar kalian ini. Terkadang seperti itu. Jadi adanya suatu lamunan, ya. Adanya suatu banyak harapan, adanya suatu banyak pencapaian, keinginan ini, seperti itu. Ya kalau bisa diwujudkan ya, gitu loh. Karena saya juga menangkap adanya juga urusan hutang piutang di sini, Scorpio. Ya, saya rasa sudah jelas sobat ya. Saya lanjut untuk di zodiak selanjutnya ya. Mohon maaf ya sekali lagi jika tidak bisa cepat karena saya apa ya istilahnya itu sambil menunggu suatu petunjuk ya. Seperti itu ya. Cancer. Ya, ini ada zodiak Cancer sobat ya. Ini kalau saya tangkap ya dari energi zodiak Cancer
Apakah bisa menjadi pembasmi hutang seperti Atema? Kali ini Cancer kurang bisa diuntungkan kalau saya menangkap energinya. Kali ini Cancer bisa dikatakan apa ya? Istilahnya tuh eh, banyak renungan juga di sini. Cuman beda beda tipis sama Scorpio kali ini kalian ya di 4 hari ke depan. Beda tipis. Kalau Scorpio ini energinya apa ya? Lebih menguat ke arah berandai-andai ataupun berangan-angan ya. Gitu loh. Lamunan, hayalan ini Scorpion lebih ke arah sana. Kalau Cancer ini kelihatannya reaksinya itu ibaratnya itu apa ya? Suatu angan-angan juga sih. Cuman di sini bisa dikatakan suatu penantian kalian gitu. Ya. Ini ya, mungkin ibarat kalian sudah bekerja keras ya. Kalian itu sedang menanti hasilnya. Kapan saya merasakan hasilnya? Padahal saya sudah kerja keras. Semisal ini kalian menjadi apa ya, jual beli apapun itu ya, entah tanah entah apa. Nah, itu sudah deal dan kalian ini menunggu kapan waktunya pembayaran. Ya, ibaratnya seperti itu sobat ya. Jadi bisa dikatakan Cancer ini bisa dikatakan energinya itu tertangkap banyak banyak dari kalian ini yang adanya suatu penunggu ataupun penantian di sini. Kalian berangan-angan di sini. Kapan waktunya stabil, kapan waktunya ini ada keuangan yang masuk, padahal kalian sudah menunggu. Nah, seperti itu ya. Hampir kalau saya tangkap sih hampir beda tipis sama Scorpio. Gitu. Cuman di sini apa ya? Peluang sih ada di Cancer ya. Nah, peluang sih ada. Seperti ini ya. Mungkin ketika Scorpio sama Cancer ini sama-sama ingin hasil buah, ingin menikmati hasil buahnya. Nah, kalau di Scorpion ini dia belum menanam gitu loh. Jadi masih berangan-angan gitu loh. Masih adanya suatu hayalan-hayalan gitu. Ini kalau di Scorpio ya kan kesulitan karena kan menanam saja belum kan seperti itu. Nah, bedanya kalau di Cancer ini sudah menanam seperti itu ya. Cancer ini sudah menanam dan ingin merasakan hasil buahnya. Jadi kalau dikatakan yang lebih berpeluang mana antara Scorpion sama Cancer? Ya jelas Cancer. Energinya tertangkap seperti itu. Cuman sama-sama ya mungkin masih banyak renungan ya, masih banyak pemikiran. Cuman bedanya seperti itu. Makanya saya mengatakan beda tipis. Ini sama-sama yang Scorpio sama-sama mikir ya, gitu. Cancer juga sama-sama mikir. Cuman bedanya itu tadi. Ibaratnya jikapun Scorpio ini ingin merasakan hasil buahnya, Scorpio belum menanam itu aja. Tapi kalau Cancer sudah menanam, tinggal menunggu memetik hasilnya. Cuman di situ bedanya. Jadi energinya terasa bisa dikatakan masih berat untuk Cancer di 4 hari ke depan. Artinya suatu ketertutupan Cancer ya bersama ini. Ya, barusan saya mendapatkan informasi ya, yang mungkin yang sudah bergabung ya, orang-orang lama yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya, yang mungkin lama loh ya, itu sudah tahu lah ya, seperti apa saya ketika saya mengatakan saya mendapatkan informasi itu, insya Allah sudah banyak yang memahami ya. Ada yang mengasih informasi, sering saya mengatakan adalah sahabat gaib lah kan seperti itu ya, seperti ada yang memberi informasi. Sekali lagi ya tetap saya kembalikan, kalian boleh percaya boleh tidak kan seperti itu. Tinggal kalian sendiri yang merasakan ya. Jadi sudah jelas ya, ini sudah masuk 3 nih, Pisces, Scorpio sama Cancer. Adanya ketertutupan secara terawangan dan juga secara informasi dari sahabat saya ya. Ini kalau bisa di netral ya sahabat ya. Oke, kita lanjut untuk zodiak selanjutnya.
Ya. Ini untuk Aquarius ya. Tadi sudah saya tarik energinya. Untuk Aquarius, kalau saya tangkap energinya, apakah bisa zodiak Aquarius ini menjadi zodiak yang membantu kalian? Ya. Dalam arti menjadikan sebagai tema, bisa membasmi sebuah hutang. Rezeki kalian dilewatkan di jalur zodiak. Nah, kali ini jalur zodiaknya muncul Aquarius. Apakah Aquarius juga bisa menjadi salah satu zodiak yang energinya kuat, pembasmi hutang? Ini kalau saya tangkap ya, sekali lagi di sini zodiak Aquarius, apa ya, adanya suatu pemikiran. Kalau saya tangkap di sini, banyak dari kalian yang adanya suatu pemikiran, yang adanya suatu langkah ke depan ini nanti seperti apa, ini yang dipikirkan Aquarius. Bagaimana saya untuk melangkah ke depannya agar lebih stabil ketika saya punya uang, agar bisa nyaur ataupun bisa mengangsur ataupun bisa membayar. Ini yang sedang dipikirkan Aquarius. Dan Aquarius ini sedang memikirkan ini ya, ketika mungkin dia mempunyai uang sedikit, bagaimana caranya itu untuk bisa berkembang. Ini reaksi yang sangat bagus ya. Itu yang saya tangkap. Jadi kalian itu sedang memutar otak di sini untuk Aquarius. Sedang mencari ide-ide bagaimana untuk bisa adanya suatu pemasukan, adanya suatu perkembangan keuangan sehingga kalian mampu membayar hutang, mampu membasmi hutang-hutang kalian sendiri di sini. Kalau saya tangkap sih di sini apa ya? Energinya sih bisa dikatakan ya 90% lah ini ya. Ini bisa ini kayaknya nih Aquarius ya. Bisa kayaknya Aquarius ini. Kalian akan bisa menjadikan pembasmi hutang ataupun membasmi hutang-hutang kalian sendiri. Seperti yang saya katakan tadi sobat ya. Jangan menunggu dilunasi ketika mungkin ada rezeki kecil ataupun besar ya, apalagi kecil. Ya segera, biarpun kalian bayar separuh dulu kan tidak masalah. Yang penting kita ada etikat baik biar tidak menjadi suatu sendatan dalam hidup. Nah, seperti itu ya. Ini selamat ya kali ini Aquarius masuk nominasi nih ya kelihatannya. Kalian menjadi zodiak pembuka yang bisa membasmi hutang. Kita taruh sebelah sini. Ini selamat ya. Ya. Ini Aquarius, saya tadi mendapatkan pesan ketika itu memang tepat, memang resonat ya. Harus disegerakan ya. Mumpung belum terlambat Aquarius. Ya. Ketika kalian mendapat rezeki, terus kalian pending, kalian nggak mau membayar dulu, nanti takutnya di apa ya, seiring berjalannya waktu itu nanti bakal kesulitan terus kalian. Nah, makanya mumpung ada kesempatan ya. Barusan saya juga mendapatkan informasi. Mumpung ada kesempatan. Seperti yang saya katakan barusan ya. Kalau nggak bisa ngangsur semuanya ya bayar separuh dulu atau berapa dulu. Intinya kan biar nggak menjadi sendatan buat kita sobat. Karena kan itu uangnya orang, haknya orang. Kita wajib untuk mengembalikan. Nah, seperti itu ya. Ini hanya apa ya, memberi saran saja ya. Saya tidak marah, tidak memaksa, ini memberi saran sobat, mana yang terbaik ya. Ketika rezeki kalian ingin lancar, ya jalan-jalan ini yang harus kalian tempuh. Makanya saya berusaha untuk memberikan informasi seperti itu. Biar tidak banyak halangan, biar tidak banyak sendatan. Sekarang saya akan mencoba untuk menarik selanjutnya ya. Ini sobat ya. Sini ada zodiak Libra ya. Libra. Ini kalau saya menangkap suatu petunjuk tadi ya, bisa dikatakan Libra ini apa ya? Adanya suatu semangat ya Libra ya. Adanya suatu semangat yang kuat, suatu semangat yang tinggi, dan sudah ada suatu program-program ataupun planning-planning ke depan. Ini kelihatannya Libra sudah menciptakan itu. Hampir sama ya, beda tipis sama Aquarius ya.
gitu. Hampir sama lah, beda tipis. Kalau Libra ini sekali lagi adanya suatu planning yang akan kalian jalankan di sini. Jadi mungkin kalian sudah mendapatkan suatu ide, mendapatkan suatu gambaran, nanti bagaimana ke depannya agar bisa lancar, nanti bagaimana ke depannya supaya saya bisa membayar hutang ketika punya hutang. Ini kelihatannya ada suatu kerezekian juga nantinya gitu loh. Cuman saya rasa di sini gini ya, kan rezeki itu bisa dikatakan datangnya bermacam-macam sahabat ya. Nah, saya rasa untuk Libra ini ada peluang sih ya, cuma jangan terkesan lambat. Ketika kalian ingin mendapatkan sebuah kerezekian, ya, entah ide-ide kalian, entah planning kalian, itu ketika kalian jalankan dengan cepat, tidak menutup kemungkinan rezeki itu akan masuk dah. Nah, maksud saya ketika rezeki itu masuk dan kalian mendapatkan keuangan, nah segera bayarkan. Seperti itu ya. Jadi peluang besar untuk mendapatkan rezeki ini ada di Libra. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan sekali lagi jangan terkesan lamban Libra. Karena peluang bagus juga untuk kalian. Ya mungkin ketika contoh ya, ketika kalian disuruh menjualkan barang-barang ya teman kalian. Kalau ini jualkan, ya segera saja. Siapa tahu itu nanti bisa laku dan kalian mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ini semisal contoh ya. Jadi ibaratnya ketika kalian diajak yang berhubungan dengan kerezekian kalian, jangan pernah menolak di sini ya. Di 4 hari ke depan. Ya siapa tahu itu akan terjadi sama kalian ya. Mungkin ketika kalian lagi santai ataupun lagi nganggur ya, nganggur di rumah santai-santai terus tiba-tiba ada teman kalian yang menawarkan, ayo ikut saya. Pokoknya yang berhubungan dengan keuangan, yang menghasilkan keuangan, kalian ikut di sini ya. Karena petunjuknya memang langkahnya seperti itu ketika kalian ingin mendapatkan suatu kerezekian. Jadi bisa dipahami ya Libra ya. Jangan sekali-sekali menolak ya di sini ya. Ini akan menjadikan sebuah keuntungan keuangan yang luar biasa. Memang jalannya mungkin seperti itu Libra. Jadi jangan terkesan lamban. Jadi apapun yang sudah kalian pikirkan, sat-set sobat. Ya, mumpung kesempatan ya. Karena gambarannya mumpung bagus ini Libra. Insya Allah kelihatannya akan bisa menjadi zodiak, salah satunya menjadi zodiak yang bisa pembasmi hutang untuk kalian untuk utang kalian sendiri. Kalian masuk ikut di Aquarius Libra ya. Yang jelas nanti di segmen terakhir akan saya jelaskan ya. Makanya saya mengatakan jangan di skip ya sobat ya. Nanti akan ada suatu informasi yang mungkin penting buat kalian ya. Biar bisa dipahami sobat ya. Oke. Sekarang lanjut ya. Di sini ada Aries ya. Ini kalau saya tangkap tadi energi dari Aries. Secara energi ya, secara terawangan juga di sini banyak dari zodiak Aries ini yang apa ya, bisa dikatakan ada peluang sih ya. Maksud saya gini, ketika kalian ingin mengais rezeki ataupun ingin menambah pundi-pundi keuangan kalian ya, agar stabil agar ada suatu pemasukan. Nah, di sini Aries disarankan apa? Harus kalian menggunakan kecerdasan kalian cepat, munculkan ide-ide kreatif. Mungkin kalian punya bakat apa, lah itu munculkan. Intinya gini ya, harus ya, kalau saya tangkap sih energi dari zodiak Aries ini intinya ketika ingin mendapatkan suatu kerezekian ya. Jadi apa ya? Gunakan kesempatan dengan baik untuk Aries ya. Peluang-peluang itu ada sama kalian. Gunakan kesempatan dengan baik Aries. Ini cukup kuat energinya Aries ya. Cukup ada peluang-peluang besar. Bagaimana cara mendapatkan peluang itu ya kalian sendiri gitu loh sobat. Yang tahu kan kalian sendiri yang mempunyai zodiak Aries. Nah, ya. Pokoknya bagaimana caranya lah ya, kalian sendiri yang mengatur ya. Entah memunculkan ide-ide kreatif apa, entah memunculkan bakat-bakat apa di kalian. Pokoknya di sini apa ya, istilahnya itu
apa ya, kalau saya mengatakan di sini tuh ketika kalian lincah lah ya. Ketika kalian lincah intinya di sini. Tidak mau diem, ya lincah ya ke sana ke sini ke sana. Itu akan mendapatkan suatu hoki keuangan di sini di 4 hari ke depan. Gitu loh. Ya. Jadi apa yang kemungkinan kecil itu akan apa ya? Kemungkinan kecil sih kegagalan itu semua kemungkinan kecil sobat. Gitu loh. Dalam arti ketika mungkin kalian lincah ya orangnya ya mencari informasi atau kabar apa tentang seputar kesehatan. Nah, di situ kemungkinan kecil gagal ya. Artinya kemungkinan besar kalian akan hasil, akan mendapatkan suatu keuangan. Nah, seperti itu maksud saya ya untuk Aries ya. Jadi sekali lagi kelincahan kalian terus secara pemikiran kalian juga di sini dibutuhkan di 4 hari ke depan. Gitu. Ya, ini saya kasih contoh ya biar tidak bingung. Mungkin ketika kalian kebingungan ya, terus kalian mempunyai pemikiran, oh iya saya cobalah datang ke teman saya, karena teman saya apa ya istilahnya, kok kemarin itu punya rencana mau menjualkan barang. Nah, cobalah saya ke sana, saya yang menjualkan. Nah, itu yang saya maksud sobat, ini sebagai contoh. Nah, di situ nanti kalian akan hasil. Jadi bisa dipahami sobat ya. Gitu. Jadi untuk Aries ya, mungkin kalian akan mengingat-ingat lagi. Teman saya, misalkan teman saya si A itu kemarin kan saya dengar mau menjualkan suatu barang. Nah, disitulah kalian datangi teman kalian. Maksud saya seperti itu. Coba kalian nego bahwa kalian yang ingin menjualkan. Ketika mungkin ya sudah ini jualkan. Disitulah keuangan yang akan masuk sama kalian. Karena di sini keuangannya cukup lumayan sobat ya. Akan mendapatkan peluang besar lah bahwa kalian akan ada suatu keuangan yang masuk. Jadi sekali lagi untuk Aries bagus ya di 4 hari ke depan. Ini kelihatannya kalian akan mampu dengan zodiak Aries, dengan jalan dari zodiak Aries kalian mampu menjadi zodiak yang pembasmi hutang. Luar biasa Aries. Kali ini kalian diuntungkan ya. Cuman ada ketertutupan sedikit Aries. Ada ada ketertutupan aura sedikit. Hanya sebagian kecil. Jadi jelas untuk Aries ya, gunakan kesempatan peluang baik agar kalian bisa membayar hutang ketika punya hutang. Maka namanya rezeki sobat ya, ketika apapun gambarannya bagus ya, entah secara kartu entah secara penerawangan, ketika itu bagus kalau kita santai nggak mengejar rezeki, nggak semangat, nggak berjuang, ya sama saja nantinya gitu loh, nggak akan ada peluang. Tetap semangat, mumpung di sini gambarannya bagus ya, segera dijalankan. Jadi sekali lagi ya, hari segera dijalankan. Kalau untuk Libra ya, barusan saya mendapatkan pesan juga dari sahabat saya. Di sini kelihatannya sekali lagi untuk Libra ya, jangan terkesan lamban ya. Jangan terkesan lamban seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu ya. Sekarang saya akan coba untuk masuk ke zodiak selanjutnya. Ini untuk Sagittarius ya. Ini kalau untuk zodiak Sagittarius, ini kalau saya tangkap kenapa ya kali ini ya di 4 hari ke depan. Ya bersiap saja, mungkin akan banyak halangan ini untuk Sagittarius. Ini kelihatannya ada orang yang menyerang kalian ini untuk ya saya bisa menangkap ya adanya suatu informasi dari sahabat saya. Ini kelihatannya jelas juga ya adanya suatu serangan untuk Sagittarius kali ini. Ini adanya suatu tembakan energi black magic sehingga mungkin ya bisa saja di 4 hari ke depan ada banyak suatu permasalahan ya di seputar keuangan kalian. Bisa saja itu kalian adanya problem di pekerjaan, otomatis kan berpengaruh di keuangan. Bisa saja itu di keuangannya langsung, bisa saja seperti itu. Intinya di sini adanya suatu konflik lah di sini sahabat. Ada suatu permasalahan keuangan kalian benar-benar kurang bisa dilancarkan, kurang bisa diuntungkan. Mungkin ketika sudah deal-dealan ya ataupun sudah janjian bahwa kalian akan bisa mendapatkan uang, tiba-tiba langsung kandas di sini.
tiba-tiba langsung kacau, berantakan di sini untuk Sagittarius. Awalnya sih bagus ya, tapi entah kenapa ini ya. Awalnya bagus ya, entah kenapa di sini ada beberapa orang ya yang menembak kalian sehingga menggagalkan suatu keuangan yang tadinya ingin masuk sama kalian ambiar di sini. Jadi harap waspada untuk Sagittarius ya. Kalau bisa di netral Sagittarius, belum mengakar ya. Ini ada banyak juga nih Sagittarius yang sudah mengakar gitu loh. Kalian masuk di Cancer ya. Jadi harap waspada ya untuk untuk orang-orang sekitar kalian ya, terutama Sagittarius. Harap benar-benar warning dan waspada. Kita harus waspada sendiri sobat. Luar biasa ini energinya ya. Adanya banyak suatu kegagalan di sini Sagittarius ya. Entah seputar apa. Yang jelas di sini adanya suatu penggagalan, adanya suatu gagal di sini ya. Seperti itu ya Sagittarius ya. Tinggal kalian sendiri yang merasakan sobat ya. Ketika saya mengatakan adanya suatu energi penggagalan yang sangat kuat, ya nanti kalian akan bisa merasakan gitu loh. Apa yang saya maksud penggagalan kuat? Itu tadi mungkin ketika mau deal-dealan ya tentang seputar apapun itu, yang itu akan mendapatkan uang masuk sama kalian, dan itu pun gagal. Nah itu yang saya maksud energi penggagalan. Sekarang sudah, saya rasa sudah jelas ya Sagittarius ya. Kita lihat energi selanjutnya. Capricorn ya. Di sini kalau saya menangkap, apakah Capricorn juga bisa menjadi zodiak yang bisa pembasmi hutang? Apakah bisa di sini? Ini kalau saya menangkap sih harus lebih sabar lagi ya untuk Capricorn. Energinya harus lebih sabar lagi nih kalau saya menangkap. Adanya sedikit kerumitan, keruwetan ini Capricorn. Bagaimana caranya untuk bisa memperlancar rezeki ataupun mendatangkan rezeki? Ya coba di sini kalian mencoba untuk berpikir jernih. Gitu loh. Berpikir jernih. Dan tetap selalu usaha ya untuk Capricorn-nya. Gitu ya. Apakah kemungkinan juga akan ada keuangan yang masuk sehingga kalian bisa membayar utang di sini? Sehingga kalian bisa membasmi utang-utang kalian sendiri? Jawabnya adalah gini ya. Ini 50% ini ya muncul ya. Muncul energi petunjuk adanya suatu samar ya. 50%. Saya juga nggak menyangka ini ya. Kenapa tadi semua zodiak di sini maupun di sini saya bacakan nggak muncul 50%. Capricorn muncul di sini 50%. Artinya bisa saja ada suatu kerezekian yang masuk, bisa saja adanya kegagalan di sini. Yang jelas kalian yaitu tadi, anggap saja ketika gagal ya mungkin bukan rezeki, anggap saja seperti itu. Makanya saya mengatakan di sini saya mendapatkan suatu energi petunjuk terkuat itu, coba jernihkan pemikiran kalian. Istilahnya ya jangan berpikir yang macam-macam. Seperti itu ya. Jadi ya mungkin belum waktunya ada kerezekian ya, itu aja. Tetap semangat ya untuk Capricorn. Kalau saya mengatakan apakah ada ketertembakan di sini, jelas ada ketertembakan sobat. Ada ketertembakan kalian. Yang saya maksud, kalian jangan berpikir yang macam-macam itu gini. Ini contoh ya, mungkin ketika kalian tahu, oh orang itu yang mungkin jelek sama saya, menjali saya. Nah jangan seperti itu. Yang penting di sini kalian harus disuruh
berpikir secara jernih, ibaratnya sakit ya pergi ke dokter itu aja wis, mencari kesembuhan. Jadi jangan menarget seseorang, orang orang B, orang C, jangan seperti itu ya sobat ya. Itu nanti akan bakal baik sama kalian. Yang penting kalian apa ya, istilahnya itu ketika sakit ya cukup berobat saja lah. Ketika kalian ada ketertutupan aura, ya cukup tanya orang-orang di bidangnya itu aja. Nah, itu yang saya maksud ya. Maka di sini akan ada peluang 50-50. Nah, 50% akan mungkin akan kalian bisa membayar hutang ataupun membasmi hutang kalian. 50% kemungkinan ya itu tadi masih ada kegagalan. Ya, saya taruh di sebelah sini ya, posisi tengah ya. Sekarang lanjut di zodiak selanjutnya. Ini Leo sobat ya, ada zodiak Leo. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari keseluruhan yang mempunyai energi dari zodiak Leo kelihatannya banyak dari kawan kita yang mempunyai zodiak Leo ini kelihatannya lagi berfokus ya. Lagi ingin menata strategi ataupun menata ulang formasi-formasi. Lagi ingin rencana-rencana baru itu kalian ingin lagi perbaiki di sini. Ingin memperbaiki kalian. Mungkin rencana kemarin gagal, oh saya harus menggunakan rencana ini. Mungkin formasi kemarin gagal, oh saya harus menggunakan formasi ini agar bisa adanya keuangan. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi jadi zodiak Leo ini cenderung apa ya? Cenderung ada kefokusan, cenderung juga adanya keseriusan. Gitu loh. Bagaimana untuk bisa mendapatkan suatu keuangan sehingga kalian bisa membayar hutang kalian ketika punya hutang. Jelas ya yang saya katakan semua ini jelas yang bersangkutan dengan hutang piutang. Tidak ada yang lain ya. Tidak ada faktor asmara, tidak ada faktor pekerjaan dan lain-lain. Tidak ada. Yang jelas yang saya bahas di sini adalah zodiak yang bakal bisa membasmi hutang ataupun pembasmi hutang. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita balik ke Leo. Jadi sekali lagi Leo ini adanya suatu kekonsentrasian, kefokusan, ingin merubah rencana, ingin merubah perjalanan taktik kalian. Ya itu sih sangat bagus ya, saya rasa sangat bagus. Dan juga kelihatannya di sini kalian akan mampu ya, gitu. Kalian akan mampu menjadi zodiak, salah satunya menjadi zodiak yang bisa pembasmi hutang. Selamat untuk Leo ya. Katanya sih ada rezeki yang masuk dan kalian akan bisa membasmi hutang kalian. Seperti yang saya katakan tadi ya, biarpun kalian tidak bisa melunasi hutang semuanya ketika mungkin kalian punya hutang, biarpun tidak semuanya, mumpung kalian dapat rezeki, segera disaur ya, segera diangsurkan, segera dibayarkan. Jangan ditunda, biar tidak mengena sama diri kalian sendiri. Seperti itu ya untuk zodiak Leo ya. Ini kalian diuntungkan di sini kelihatannya di 4 hari ke depan. Intinya gini, intinya di sini ketika kalian punya uang itu apa ya istilahnya dahulukan sobat ya. Dahulukan untuk bisa membayar hutang kalian. Jangan dipending. Ini kalau saya tangkap sih energi dari zodiak Leo sih ada sih ya keuangan itu. Mungkin saya juga menangkap di sini banyak juga yang gini ya, mungkin punya keuangan tapi zodiak Leo ini mikir ketika nanti saya bayar terus besok kelihatannya kurang ini dan itu, akhirnya ya sudah besok saja, akhirnya tertunda terus ini. Jadi seperti itu ya, ada sebagian zodiak Leo yang seperti itu gitu loh. Intinya punya uang ya, terus untuk dibayarkan itu mikir, akhirnya terpending lagi. Seperti itu ya. Ada juga yang ya itu tadi yang mungkin merubah strategi dan itu akan berhasil kelihatannya buat kalian. Kalian ingin merubah rencana-rencana dan itu akan berhasil buat kalian. Itu tadi kalian dahulukan ya. Ya semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut untuk video selanjutnya.
Ini untuk kalian yang mau punya zodiak Gemini. Ini kalau saya tangkap Gemini ya, gini ya. Gemini ini sebetulnya ada suatu ketertutupan energi yang pekat juga loh Gemini ini. Kalian tertembak loh Gemini ini mulai kemarin nih. Adanya suatu ketertutupan aura. Cuman ya saya menangkap sih apa ya, banyak juga sendatan Gemini di sini. Cuman saran saya apapun itu ya, ya cobalah apa kalian berbagi ya. Itu dalam artinya, dalam arti ya mungkin sedikit-sedikit bersedekah lah. Gitu. Ini alhamdulillah ya, saya mendapatkan petunjuk ya dari teman saya, informasi. Ini semoga akan membantu kalian untuk Gemini. Ini ya, ibaratnya tuh kalian jangan apa ya, jangan segan-segan untuk mengeluarkan uang cepat. Contoh, ketika mungkin kalian ingin apa ya, ingin rezeki lancar ya, coba bersedekah. Itu ya yang saya maksud, jangan segan-segan untuk mengeluarkan uang. Itu yang contoh pertama. Contoh yang kedua, itu kalian jangan segan-segan gini ya. Ketika kalian sakit ya, ya jangan segan-segan untuk mengeluarkan uang buat berobat. Ya sama, ketika kalian adanya suatu ketertutupan aura, ya jangan segan-segan juga gitu loh untuk dibuka auranya. Kira-kira seperti itu. Itu yang akan bisa menjadi bagus nantinya ini Gemini. Ada peluang rezeki. Kalian akan mampu ini di 4 hari ke depan akan membasmi hutang kalian. Seperti itu. Kan setiap masalah itu kan levelnya kan apa ya, berbeda-beda sobat. Ada kita itu terkena masalah ringan, masalah sedang, masalah berat. Itu tergantung kalian yang merasakan. Ketika mungkin masalahnya ringan, ya cukup kalian mungkin diatasi dengan sedekah saja. Makanya seperti itu. Nah, ketika mungkin kalian masalahnya itu masuk di dalam tengah-tengah, ya bisa sedekah, ya bisa berobat ketika sakit. Ini contoh loh ya. Intinya jangan segan-segan mengeluarkan uang. Nah, ketika masalah kalian berat, ya konsultasikan. Gitu loh. Plus adanya konsultasi juga plus adanya suatu pembukaan aura. Itu ketika masalah kalian berat. Kan kalian sendiri yang merasakan apakah rezeki saya lancar atau tidak. Ya. Cuman yang jelas di sini peluang rezeki itu sedang menunggu Gemini. Cuman kalau Gemini ini terpending loh. Ini Gemini terpending ini. Sama dinding ini Gemini. Sebetulnya rezeki itu ngantri ya di kalian ini Gemini. Masalahnya apa? Kemarin-kemarin kalian bagus masih di bulan Mei. Saya rasa bagus ini Gemini. Berjalannya waktu masuk di Juni sedikit ambiar. Ya mungkin sedikit eh, ada yang menyerang kalian gitu loh. Ada yang menutup energi kalian. Ya mungkin faktor iri dari bulan Mei bisa saja seperti itu gambarannya. Kalian bulan Mei lancar sehingga orang itu melihat kalian akhirnya mempunyai rasa iri, mangkel ya, jengkel, ditembak kalian. Nah, ketemunya di bulan Juni semakin banyak yang ambiar Gemini. Cuman kali ini kelihatannya kalian diuntungkan ya untuk Gemini di 4 hari ke depannya. Masih diuntungkan ya. Seperti yang saya katakan barusan. Jangan segan-segan mengeluarkan uang. Ya. Dalam arti ya sudah saya jelaskan tadi. Buat sedekah, buat berobat, kan kira-kira seperti itu. Intinya di situ ya Gemini ya. Cuman kali ini kalian masih diselamatkan ya. Kalian masuk di dalam yang bisa mampu pembasmi hutang. Zodiak yang mampu pembasmi hutang. Kalian masuk di Leo. Biarpun ada ketertutupan di sini. Cuman ya itu tadi seperti saya itu terkadang bingung untuk menyikapi gitu. Ketika pun saya mengatakan ini ada suatu contoh ya, Gemini ada suatu dinding tebal. Cuman ketika secara penerawangan ya, secara informasi dari sahabat saya, itu ketika mengatakan masih belum bisa ya tetap belum bisa. Seperti itu ya. Jadi tidak mungkin saya bisa pisahkan gitu. Tidak mungkin saya istilahnya tidak ada peluang terus saya bilang saya peluang-peluang kan, tidak seperti itu. Jadi jelas ya untuk Gemini ini memang benar-benar ya ada peluang gitu loh. Bukan saya memberi informasi saya peluang-peluangkan untuk bisa pembasmi hutang seperti tema, ya tidak begitu. Mungkin bisa dipahami sobatnya. Langsung lanjut di video selanjutnya.
Ini ada Taurus ya. Ini kenapa ya dengan Taurus ya? Seperti ada suatu banyak dari zodiak Taurus ini adanya suatu kekecewaan, adanya suatu kesedihan. Ya mungkin gini ya, kalau saya mendapat petunjuk tadi secara terawangan hampir mirip sama Leo ya. Hampir mirip sama Leo ini. Kalau Leo kan ada kekonsentrasian ya. Tadi saya mengatakan ingin mengubah rencana, ingin mengubah strategi ataupun taktik baru ataupun formasi baru. Itu menemukan keberhasilan kalau Leo. Kalau di Taurus ini kelihatannya apa yang sudah kalian fokuskan ya, kalian sedang ingin menyusun rencana dan rencana itu sudah baik, ibaratnya sudah berdiri lah, sudah sesuai dengan keinginan kalian. Oh, rencana ini sudah cocok seperti yang saya harapkan. Cuman hasil finishnya itu loh sobat, ini mengecewakan gitu. Bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi rencana yang sudah kalian susun itu ya sudah seperti kehendak kalian, sudah yang kalian harapkan, sudah yang kalian inginkan. Cuman endingnya itu loh. Nah, itu yang mengecewakan. Ternyata tidak seindah eh, kenyataan gitu. Jadi adanya kekecewaan, adanya kesedihan ya. Ini zodiak Taurus ya. Ya mungkin saya apa ya? Bisa kalau saya mengatakan mungkin kalian salah strategi ataupun salah menyusun rencana, ya tidak begitu juga sih kalau saya menangkap energinya ya. Gitu. Yang jelas apa ya? Ya juga adanya faktor orang ketiga yang bermain di balik itu semua. Dia menembakkan energi black magic ya, sehingga kalian terkena di sini. Ada beberapa yang terkena, yaitu tadi akhirnya apa ya? Adanya suatu kesedihan, adanya suatu kekecewaan. Gitu loh. Makanya saya tadi mengatakan apakah zodiak Taurus ini salah menyusun rencana, salah menyusun strategi sehingga sulit adanya kerezekian, sehingga sulit bisa membayar hutang ketika punya hutang? Ya tidak begitu juga gitu. Kalian ya apa ya, sebagian sih ya tidak salah sih. Ketika kalian menyusun rencana itu sudah benar, kalau saya menangkap gambaran di sini sudah benar ya. Cuman itu tadi ada permainan pihak ketiga di balik ini semua. Jadi kesimpulannya bukan alami lah, kegagalan kalian itu bukan alami sobat, tapi ada pihak ketiga. Itu aja. Harus dinetral, ini luar biasa juga Taurus ya. Seandainya ini nggak ada pengaruh unsur dari orang lain ya, insya Allah kalau saya menangkap secara terawangan juga kelihatannya akan aman ya. Kelihatannya apa yang sudah kalian rencanakan itu akan berhasil sesuai keinginan kalian. Nah, berhubung ada yang mengkat ya, istilahnya cut, di tengah-tengah kalian itu dekat. Makanya ketika mau mencapai finish ataupun ketika ending-endingnya ya ada suatu kegagalan. Itu yang saya tangkap ya. Makanya tinggal kalian sendiri yang meresonetkan. Mungkin gini, ketika kalian ingin mendapatkan sesuatu, tiba-tiba adanya suatu penggagalan, mungkin akan kalian rasakan. Ya, ya itulah yang saya maksud gitu loh. Jadi penggagalan itu akibat dari orang lain. Gitu. Ada campur tangan orang lain, bukan alami. Ini untuk Taurus ya. Tetap semangat untuk Taurus ya. Kelihatannya 4 hari ke depan energinya ini sedikit melemah. Ini zodiak terakhir ya. Di sini ada zodiak Virgo. Ya. Ini kalau saya tangkap ini apa ya? Zodiak Virgo kelihatannya di 4 hari ke depan ya. Ini jangan sampai salah langkah nih ya untuk zodiak Virgo ya. Karena saya menangkap di sini zodiak Virgo ini mulai apa ya? Ada sedikit hambatan nantinya ya di 4 hari ke depan. Beda sama kemarin. Beda kalian sama kemarin energinya. Nah, ini makanya ya. Ini jelas sudah ya. Ini barusan saya mendapatkan informasi dari sahabat saya, kelihatannya kalian tertembak Virgo ya. Ada yang ketembak ini Virgo ini. Jadi 4 hari ke depan kelihatannya banyak banyak hambatan, banyak halangan ya.
banyak sendatan ini kalian. Bahkan kebingungan di sini kalian. Mungkin gini ya, mungkin kemarin itu kalian apa ya, mendapatkan kerjaan yang lancar ya. Dan itu minim, kalian mempunyai hutang itu minim. Nah, seperti itu ya, kecil. Maksud saya itu gini ya, ketika mungkin kalian yang kemarin-kemarin tuh rezeki lancar ya, itu kalian tidak dikejar hutang, ya mungkin bisa kalian bayar. Nah, ketika di 4 hari ke depan nantinya itu, nah kenapa kok pada saat kalian tersendat banyak ini apa banyak yang harus kalian selesaikan hutang piutang. Jadi ibaratnya itu bebarengan gitu loh sahabatnya. Yang kemarin kalian enak, itu minim kalian membayar hutang itu ringan gitu loh ya. Mungkin dalam arti tidak banyak yang menagih hutang ya. Jadi dipahami ya, ketika kalian punya uang itu tidak ada yang menagih hutang, sedikit orang yang menagih hutang. Nah, ini kelihatannya di 4 hari ke depan kok apa istilahnya kok bebarengan gitu loh. Kok kalian apa ya, keuangannya menurun, kok banyak yang menagih. Ya itu maksud saya ya. Itu maksud saya. Jadi kalau enak ya enak Virgo ini, kalau nggak enak ya ini tadi katanya. Ya sangat-sangat nggak enak sekali karena bebarengan. Jadi semoga bisa dipahami sobat ya apa yang saya maksudkan. Oke, biar lebih gampang lagi ya. Ketika kalian punya uang, itu nggak ada yang menagih hutang. Ketika kalian nggak punya uang, ada yang menagih hutang. Gampangannya seperti itu. Yang saya tangkap di Virgo. Makanya Virgo kelihatannya kesulitan. Ya. Kelihatannya Virgo kesulitan. Banyak sendatan. Ini karena terjadi suatu penutupan kalian gitu loh. Kalau bisa di netral ini Yudha Virgo ya. Ini nggak main-main ya. Kalau bisa di netral ya. Belum mengakar. Ya. Itu yang saya bingungkan juga seperti itu. Ketika punya uang, gambarannya sedikit yang menagih hutang. Ketika nggak punya uang, banyak yang menagih hutang. Ini Yudha Virgo. Jadi mengalami kesulitan, mengalami hambatan yang luar biasa ya Virgo di 4 hari ke depan. Gitu loh. Beda dari kemarin-kemarin. Kelihatannya Yudha Virgo belum bisa dikatakan ya dia yang mampu membasmi hutang ataupun pembasmi hutang. Kalian masuk di Taurus. Ini hanya satu nih yang kelihatannya yang samar. Capricorn ya kelihatannya. Masih muncul hanya Capricorn seorang ini. Tapi ya lumayan lah kalian terbaca 50-50. Oke sobat ya, sudah semua sekarang saya jelaskan di zodiak di sini dulu. Ini Virgo ya dan kawan-kawan, ini kan kurang diuntungkan, bisa dikatakan belum bisa untuk sebagai tema pembasmi hutang atau membasmi hutang, belum bisa masuk ke situ. Artinya gini, apakah memang semua itu tidak bisa Mas Dani seperti yang ditemakan? Ya tidak begitu juga ya. Ada ya komunitas terbesar. Sering saya mengatakan apapun itu ya, deteksi saya apapun itu ya, ratingan saya sering mengatakan saya selalu mengambil sistem prosentase. Nah kalau di sini prosentase kecil ya yang akan mampu menjadi pembasmi hutang kalian, dilewatkan zodiak kalian. Jadi kalian mampu membasmi hutang kalian. Itu prosentasenya kecil. Ya, komunitas terkecil, komunitas terbesar di sini kesulitan. Ya, yang sebelah sini. Nah kalau untuk Gemini dan kawan-kawan ya, ini komunitas terbesar diuntungkan ya. Komunitas terkecil diuntungkan secara prosentase. Jadi jelas ya, kalau di sini kebalikannya. Kalau di sini yang komunitas terbesar ataupun prosentase terbesar diuntungkan. Dan komunitas terkecil banyak hambatan. Kalau di sini kan beda. Kalau di sini justru komunitas terbesar yang tidak diuntungkan, komunitas terkecil yang diuntungkan. Seperti itu ya. Kalau saya mengatakan Capricorn ini energinya samar ini. Ya bisa dikatakan 50-50 gitu aja, 50% 50%. Bisa dikatakan nanti ada kalian masuk di dalam tema bisa membasmi hutang atau jadi zodiak yang bisa membasmi hutang untuk kalian sendiri. Bisa saja kalian ya tidak bisa. Masih banyak halangan. Seperti itu ya. Jadi cukup jelas sobat ya. Jadi ketiga-tiganya sudah saya jelaskan semua. Tetap saran saya tetap semangat sobat ya. Ini prediksi hanya sebagai apa ya, simbol ataupun sinyal ya. Peluang menuju istilahnya menuju kerasionalitas, menuju ketepatan hanya sebagai simbol dan peluang saja. Jadi tidak bisa ya dengan manapun ya, dimanapun mengatakan 100% berani jamin
tepat tidak ada. Itu loh. Yang maha tepat yang maha kuasa. Iya, ya cuman kan istilahnya ratingan saya ya alhamdulillah masih banyak yang komen dan masih banyak yang di WA itu mengatakan ada keresionatan, ya syukur alhamdulillah kalau gitu. Biarpun secara acak, biarpun secara general. Ya ingat ya ini juga sama, secara acak, secara general nggak tahu nanti yang ketarik ini energinya siapa. Sering saya mengatakan ya banyak kesamaan. Tidak mesti satu orang mempunyai Yoda Gemini, bisa si A, si B, si C, Gemini semua kan bisa saja seperti itu. Ya cuman harapan saya biarpun banyak kesamaan itu mengena sama kalian. Nah, seperti itu sobat ya. Makanya saya selalu bilang ketika memang bacaannya bagus, bacaannya baik, ya syukur alhamdulillah aminkan karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Ya ketika bacaannya kurang baik, ya jangan ditakuti gitu loh. Tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar apa? Agar kita lebih selamat, lebih waspada lagi, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Dan seperti itu sobat ya. Jelas saya katakan sama kalian, apapun informasi berita dari saya, tuh intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Kalian percaya monggo, nggak percaya juga nggak masalah, kan seperti itu. Yang jelas saya sudah menyampaikan, tinggal kalian sendiri yang merasakan resonate atau tidaknya, kan seperti itu ya. Ya alhamdulillah juga ya di komentar juga banyak yang mengatakan resonate, kan seperti itu. Tetap ya di ujung segmen saya selalu memberikan suatu pesan, ketika kalian dihantam masalah ya jangan apa ya, jangan cenderung diam ataupun kalian abaikan sahabat. Ya, kita harus selalu bergerak gitu loh, semangat bergerak untuk bisa mencari solusi gitu loh. Apalagi masalahnya itu tidak wajar, banyak keganjilan. Ya tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa juga usaha ya. Gitu loh. Berkuat doa dan usaha. Artinya pendekatan sama-sama kuasa secara doa dan ikhtiar, langkah-langkah ikhtiar dari orang-orang di bidangnya. Konsultasikan, siapa tahu kalian diberi petunjuk agar aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu bisa lancar. Minimal akan bisa menekan suatu masalah yang besar itu menjadi kecil, menjadi ringan. Kan lumayan ketika aura kita terbuka itu banyak manfaatnya sobat. Kalau tertutup ya banyak negatifnya. Kita akan seiring berjalannya waktu kita akan tergerus ya. Sudah banyak seperti itu. Silakan dibuktikan kalau nggak percaya, sudah banyak seperti itu sobat. Makin habis, makin habis, makin habis, makin turun, makin turun, makin turun. Seperti itu. Ketika sudah merasakan di titik nol, titik yang paling rendah, kita sadar, nah bisa dikatakan itu keterlambatan bagi kita. Kenapa kok menunggu sampai nol, sampai habis semua baru kita sadar? Ya jangan, kalau bisa ya jangan seperti itu. Nah, makanya sebelum terjadi hal-hal kita semakin di bawah titik nol, semakin rendah, ya kita harus sigap gitu loh sobat. Ketika kalian sudah masuk di titik nol ya sudah bisa dikatakan ya adanya suatu faktor keterlambatan itu sudah. Mau nggak mau ya hidup apa ya, hidup sulit kita nantinya gitu. Makanya jangan sampai seperti itu. Makanya kan ketika kita apa ya, kita merasakan sedikit sakit ya harus segera diobati. Jangan sampai kita nunggu nemen ya. Kalau sakitnya nemen sudah parah baru kita obati ya karu-karuan. Nah, ibaratnya kan seperti itu sobatnya. Nah, ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Tetap semangat. Semoga ini akan resonate, akan mengenai sama kalian di 4 hari ke depan. Bisa saja kalian di hari Rabu ini mendapatkan suatu rezeki. Ya, bisa saja di hari Kemisnya, bisa saja di hari Jumatnya, bisa saja di hari Sabtunya. Kan seperti itu ya. Bisa saja nanti Rabu, Kemis, Jumat, Sabtu itu mengena terus sama kalian. Sehingga kalian bisa adanya suatu pembasmi hutang kalian. Ini mantap ya untuk yang sudah masuk di kategori pembasmi hutang. Yang belum masuk ya jangan kecewa, tetap semangat. Itu ya pesan saya. Dinetralkan kalau bisa. Rata-rata di sini ada yang ketertembakan, dinetralkan cepat. Oke, sekali lagi mungkin dulu dari saya. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.